Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Azhari dengan NIM F1B 02310134. Perkenalkan, nama saya Sahri Mubarak dengan NIM F1B023101444. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Elpet Hakim dengan NIM F1B 02310130. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirajuddin dengan NIM F1B 023 Perkenalkan, nama saya Sahrul Ilham dengan NIM F1B 02310142. Baik, di sini kami akan mewawancarai seorang pengusaha yang dimana untuk memenuhi tugas teknopreneurship kami. Yang pertama aja, di sini sudah ada yang kita wawancarai. Terus untuk pertanyaan pertama, Pak, bisakah perkenalkan diri dan usaha yang sedang dijalankan sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hadi. Saya berasal dari Lombok Utara dan buka usaha servis laptop sekaligus penjualan di Kekalik, Jalan Swasembada, Kekalik Jaya, Skarbele, Mataram. Jadi usaha saya bergerak di bidang elektro, yakni perbaikan laptop. Jadi ada banyak kasus-kasus yang kita perbaiki seperti kasus laptop mati total, layar blue screen, USB tidak bisa, atau banyak sekali kasus-kasus laptop yang terjadi di kalangan masyarakat atau yang pengguna laptop. Atau ada lagi. Izin Pak, sejak kapan usaha ini berdiri dan apa latar belakang Bapak membangun usaha ini? Saya memulai usaha ini sekitar 2019. Waktu itu setelah gempa, di Lombok. Nah, dulu sebelum saya buka usaha ini, saya bekerja sebagai freelance, freelance program untuk pembuatan web, jasa, dan aplikasi. Namun beberapa faktor saya melihat ada peluang di usaha perbaikan ini, karena saya berpikir waktu itu sedikit yang mau belajar untuk memahami bagaimana mesin laptop itu bisa diperbaiki. Kebanyakan orang, wah susah nih kalau diperbaiki, pun orang belajar juga mahal biayanya. Tapi saya waktu itu melihat itu sebagai peluang, makanya saya mengambil mengambil itu menjadi awal usaha saya. Jadi waktu itu saya mulai 2019, saya buka di Lombok Utara awalnya, kemudian baru pindah lagi ke Mataram. Lalu apa tadi? Berarti sudah lama sekali Bapak bangun usaha ini berarti ya Pak. Selanjutnya itu apa sih motivasi Bapak membangun usaha di bidang jasa perbaikan atau servis laptop dan PC ini? Sebelumnya saya pernah bekerja juga, di kantor beberapa perusahaan instansi swasta juga saya pernah bekerja, dan saya merasa secara finansial itu gaji saya selalu stabil atau tetap. Jadi, misalkan waktu itu saya dapat gaji sekitar 1.800.000
pernah juga dapat gaji 500.000, juga pernah dapat gaji sekitar 1 juta sampai 1.600.000. Nah, dari itu saya berpikir bahwa saya harus ada perubahan agar pendapatan bisa fluktuatif atau bisa meningkat lah, tidak stabil-stabil terus, hingga saya memutuskan untuk buka usaha. Jadi usaha itu sifatnya orang bisa naik secara cepat tapi bisa juga turun secara cepat. Jadi saya berpikir bahwa saya tidak harus membatasi penghasilan saya dengan bekerja. Jadi kalau saya bekerja terhadap perusahaan atau kepada instansi, jadi gaji saya akan tetap di situ. Kalau 2 juta ya dapat 2 juta seterusnya kayak gitu. Tapi kalau saya berani mengambil resiko untuk buka usaha ini, saya bisa dapat 5 sampai 10 juta ataupun ya bisa juga nol. Ya itu makanya saya berani mengambil sikap atau mengambil peluang ini, usaha ini untuk bekerja sebagai pencarian saya sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak alami saat membangun usaha ini? Bagaimana cara mengatasinya? Dulu di awal saya mulai merintis itu, saya kesulitan untuk mencari bahan. Beberapa bahan seperti mesin atau spare atau komponen-komponen itu masih terlebih ada laptop yang jenis baru itu agak susah kita cari komponen. Tapi ada yang lebih yang lebih bisa saya bilang agak parah. Saya juga pernah ditipu. Nah, banyak hal. Jadi ditipu kayak kita beli di luar wilayah, kayak beli spare part atau beli bahan-bahan dan sebagainya, malah tidak ada yang datang. Ataupun ada yang datang, kadang-kadang pernah saya beli yang datang sisir, bukan barang-barang seperti yang saya pesankan. Dan juga tantangan terbesarnya yakni kita jangan saya dulu terlalu percaya diri dengan kemampuan juga. Jadi saya belajar juga dari beberapa teman-teman bahwa harus terbuka juga. Terbuka dalam arti belajar jangan menutup diri, sehingga membuka relasi, maksud saya membuka relasi, mencari partner atau beberapa kawan-kawan, terutama di Lombok ini, baik dari Lombok Utara sampai Lombok Timur. Kemudian kita cari relasi dari supplier barang atau spare part kita cari, dan ya kita kenalan lah atau mengenalkan usaha kita agar nanti ketika kita mau cari barang spare part, lebih dekatnya lebih ada, misalkan tidak kita keluar lagi dan lebih terjamin ada di wilayah kita. Itu mungkin. Apa pelajaran paling berharga yang pernah Bapak dapatkan selama menjalankan usaha ini? Pelajaran yang paling berharga, khususnya di bidang usaha ini, sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah kejujuran. Yang pertama kejujuran, karena banyak saya temukan juga secara pribadi, tapi bukan menyebutkan secara personal kepada orang atau beberapa teman-teman juga, tapi banyak saya temukan ketika ada orang yang mau perbaiki laptopnya dan sebagainya, misalkan datang kepada toko saya. Kadang ketika nyampe di toko saya, ketika saya bongkar itu sudah bermasalah, artinya beberapa komponen sudah hilang, ada yang sudah rusak, dan ada juga yang sengaja dibuka dari komponen-komponen itu agar tidak bisa diperbaiki. Entah masalahnya apa dan sebagainya, tapi jujur itu memang kita harus kedepankan nomor satu. Artinya kalau memang kita tidak bisa memperbaiki satu buah kasus di laptop perbaikan itu, ya kita bilang saja kepada konsumennya, mohon maaf ini belum bisa atau tidak bisa diperbaiki. Masalahnya ABC dan sebagainya, atau dia agak berat. Seperti itu. Jadi orang kalau dikasih tahu secara jelas dengan jujur, jadi mereka akan merasa nyaman juga. Tidak khawatir ketika membawa komputer atau laptopnya yang bermasalah seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi Bapak
dalam mengembangkan usaha ini, baik dari sisi pasar maupun dari inovasi teknologi? Saya dari dulu sampai sekarang itu tetap istiqomah itu pakai Facebook. Saya menggunakan Facebook, kemudian dulu pernah saya menggunakan Instagram, tapi saya tidak terlalu aktif di sana, jadi saya hanya sekarang menggunakan Facebook. Jadi setiap hari kalau ada perbaikan-perbaikan yang selesai itu saya upload di Facebook. Misalkan ada kasus Asus, perbaikan Asus X200, kasus not charging atau kasus blue screen atau kasus mati total apa, saya tulis captionnya di situ, saya upload gambar laptop atau sedang perbaikan di meja kerja. Sudah, kalau sudah selesai tinggal kita tampilkan sebelum dikerjakan dan setelah selesai. Paling begitu saja. Tapi kalau untuk penjualan saya menggunakan website juga untuk jual beli. Jual beli saya punya website sendiri namanya Niaga Komputer. Ada stripnya niagastrip.com. Nah, jadi ada website juga sebagai jualan. Kadang-kadang beberapa bulan misalkan kita banyak stok nih, kalau ada orang yang tanya, lelah juga kita kalau mau kirim satu-satu kan. Jadi lebih enaknya saya kirimkan link website, orang bisa cek stoknya. Orang bisa cek stoknya, spesifikasi sudah lengkap, harganya sudah ada. Kalaupun ada beberapa konsumen yang menawar, bisa langsung via WA gitu. Dan bagaimana cara Bapak mengelola sumber daya manusia di dalam usaha tersebut? Karyawan maksudnya. Ya. Sampai saat ini saya belum punya karyawan tetap. Sampai saat ini masih sendiri. Tapi ada kalanya misalkan dari SMK, biasanya ada yang PSG, biasanya kita terima dari PSG. Ada yang yang PSG kadang 2 bulan, ada beberapa 3 bulan dan sebagainya, itu kita terima. Tapi kalau untuk sekarang karena masih tergolong masih bisa handle sendiri lah, belum terlalu butuh. Jadi mungkin ke depan kalau memang udah agak repot, kita ndak bisa, mungkin bisa pakai karyawan lagi, mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya itu apa pesan atau nasihat Bapak untuk mahasiswa yang ingin menjadi teknopreneurship? Untuk teman-teman yang mau jadi pengusaha, tadi sempat saya katakan jangan batasi kemampuan dan penghasilan kalian. Itu sebenarnya poinnya, karena kita sudah berusaha sebaik mungkin menuntut ilmu anggaplah dari semester 1 sampai semester 8, ataupun ada yang lebih sampai 14 misalkan kan. Menjadi perbandingan atau menjadi perhitungan kita untuk bekerja terhadap orang. Masa kita sudah lama menuntut ilmu tapi tidak bisa mandiri untuk buka usaha sendiri. Sebodoh apa sih kita, masa kita begitu lama mencari ilmu tapi tidak bisa membuat sebuah pekerjaan sendiri. Orang yang tidak sekolah pun banyak yang berhasil kan, apalagi kita yang sekolah. Jadi jangan membatasi penghasilan. Bekerja itu sebenarnya tidak masalah, orang bekerja, tapi ini bagi saya pribadi kan, bukan menyalahkan orang yang bekerja, tapi bagi saya pribadi, kalau kita mau berkembang lebih cepatnya ke usaha, wirausaha, karena kita sendiri tidak bisa membatasi kemampuan kita. Kok kita mau semester 1 sampai semester 4 atau sampai semester 8 naik terus kan, tapi kalau penghasilan momor-momor doang atau diam-diam aja kan. Jadi kita harusnya juga dari segi penghasilan juga harusnya naik juga kan, jangan diam-diam aja. Tapi caranya enggak bisa juga, kita harus tetap kerja selamanya. Mesti mungkin kita kerja ya targetnya setahun, tahun ke depan kita udah dapat modal dan sudah pikirkan, ya kita bismillah langsung cari apa yang bisa kita kerjakan, cari peluang pasar bagaimana dan sebagainya. Mulai kita pencatatan, kalau per bulan bisa dapat awalnya 1 juta, ya dari situ juga nanti ada permasalahan ataupun ada
kekurangan dari segi usaha itu yang kita perbaiki. Jadi bulan depannya bisa jadi 1,5, bulan depannya bisa jadi 2 juta, terus langsung berkembang sampai hasil berapapun yang kita mau, seperti itu. Ya paling secara poin penting atau poin intinya adalah jangan batasi penghasilan, jangan didiamkan. Kalau dapat 2 juta jangan puas di situ, kita harus cari lagi lah. Ya namanya dunia ini luas kan, uangnya banyak deh kalau kita mau cari, tapi kalau kita diam-diam di sana aja ya sudah di sana aja gitu. Selanjutnya itu harapan ke depan untuk usaha ini dan bagi generasi muda di bidang keteknikan itu apa? Usaha ini ya saya berharap teman-teman juga khususnya di elektro juga ya, di bagian elektro ada generasi selanjutnya juga yang mau belajar tentang perbaikan mesin ini. Ya layaknya perbaikan yang lain lah, motor dan sebagainya. Karena kita sudah sejalur bagian elektro kan, tidak jauh-jauh dari namanya resistor, kapasitor, kemudian apalagi elko, ya sejenis kapasitor yang SMD dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak sulit, hanya saja belum bisa, makanya jadi sulit. Tapi nanti kalau sudah bisa, dia akan mudah dan orang melihatnya juga, wah pintar ya. Hanya saja kita belum mau belajar itu saja. Nanti kalau sudah bisa enak, karena ada orang yang bilang juga sesuatu yang susah itu bisa dapat uang dengan mudah. Artinya apa ya? Jangan takut atau jangan malas untuk mempelajari hal-hal yang agak susah, tapi nanti endingnya orang sedikit yang bisa ketika kita sudah bisa mempelajari hal-hal yang susah itu. Dia teman-teman belajar aja tentang resistor, kapasitor, pokoknya komponen-komponen itu ada sudah di laptop itu. Nanti cara ngukurnya bagaimana, kemudian dataset, nah mungkin kayak dataset, tapi kita sebutnya skema jalur dia dari DC jack atau dari adaptor, misalkan dari charger kan, dia masuk bagaimana arusnya mengalir 19 volt, mengalir ke IC power, kemudian masuk ke blok-blok yang lain dan sebagainya. Itu sebenarnya mudah, susah juga tapi mudah. Kalau kita sudah sering terbiasa, ya tinggal kita kerjakan dan menikmati hasilnya saja. Jadi teman-teman ya jangan malas kalau ada pelajaran hal-hal yang sulit. Bisa jadi nanti itu sebagai penghasilan yang bagus setelah mungkin 1 sampai 3 tahun ke depan. Ini tuh. Baik, terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, dan terima kasih kembali untuk waktunya. Baik, mungkin hanya ini saja untuk wawancara kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.